Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta TNI Angkatan Darat turut sukseskan pemilu dan meningkatkan peran kesejahteraan masyarakat. Selamat Mas. Siap Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf, Bapak baru adil. Kemarin akan Balai Kartini. Oh, gitu. Balai Kartini. Oh iya. Ini kan dekat sekali. Iya, saya mau dinas Pak. Kemarin di tempat di Bandung. Tempat di Bandung. Barang pindah lah Pak. Ya? Minimal barangnya pindah ke situ walaupun sebentar. Lalu gitu ya. Siap Bapak. Iya. Jangan terlalu banyak Bandung. Siang ini Bapak Wakil Presiden menerima Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli. Wapres menegaskan nilai multikulturalisme sebagai penjaga keutuhan bangsa. Intinya keutuhan bangsa dengan berbagai etnis maupun agama kita dorong. Ya, seperti di Papua, seperti juga di daerah-daerah lain ya. Itu kita bangun. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab Suhail Mohammed Al-Masroui di Istana Wapres. أولاً تشرفنا بلقاء نائب الرئيس وأطلعنا فخامته على سير الأعمال والمشاريع التي نقوم بها في من دولة الإمارات في جمهورية إندونيسيا. Inilah rangkaian kegiatan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI bersama saya, Ragi Lestari. Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Rabu 31 Januari 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima audiensi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di kediaman resmi Wapres, Jakarta Pusat. Usai bertemu dengan Wapres, Kasat memberikan keterangan bahwa selain untuk bersilaturahmi, menurut Kasat, tujuan dirinya menemui Wapres adalah untuk memohon arahan mengenai upaya peningkatan peran dan kontribusi TNI Angkatan Darat baik dalam bidang keamanan maupun pembangunan masyarakat. Menurut Kasat, Wapres menekankan pentingnya peran TNI Angkatan Darat dalam membantu mensukseskan pelaksanaan pesta demokrasi, pemilu, dan Pilpres 2024. Pada kesempatan ini, Wapres juga memberikan arahan agar TNI Angkatan Darat lebih aktif dalam membantu masyarakat. Selamat Mas. Siap Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf, Bapak baru adil. Kemarin akan Balai Kartini. Oh, gitu. Balai Kartini. Oh iya. Ini kan dekat sekali. Iya, saya mau dinas Pak. Kemarin di tempat di Bandung. Tempat di Bandung. Barang pindah lah Pak. Ya? Minimal barangnya pindah ke situ walaupun sebentar. Lalu gitu ya. Siap Bapak. Iya. Jangan terlalu banyak Bandung. Siang ini Bapak Wakil Presiden menerima Kepala Staf Angkatan Darat Bapak Jenderal Maruli. Mungkin beliau bisa menjelaskan apa tujuannya dan seterusnya. Monggo, Pak Jenderal. Jadi hari ini saya diterima beliau bersilaturahim. Selain saya pernah juga sebagai Danpas Pampres dulu dengan beliau, saya juga memohon arahan pada beliau bagaimana kami bisa berperan lebih baik lagi. Kebetulan di bidang ketentaraan beliau juga sudah memberikan arahan supaya nanti ke depan kita dalam melaksanakan khususnya Pilpres ini bisa baik, aman, lancar semua. Termasuk juga saya diberikan arahan supaya TNI Angkatan Darat lebih aktif lagi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ada beberapa arahan dari beliau yang mudah-mudahan nanti bisa kita segera implementasikan, berkoordinasi dengan para stafnya beliau sehingga nanti kita bisa melanjutkan kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Indonesia sebagai negara multikultural dengan beragam etnis, agama, dan budaya masyarakat memiliki potensi tinggi terjadinya konflik akibat perbedaan tersebut. Oleh sebab itu, penanaman nilai-nilai multikulturalisme sebagai toleransi, saling menghormati dan menghargai, serta memiliki solidaritas tinggi di setiap daerah harus terus digalakkan untuk mencegah terjadinya perpecahan. Wakil Presiden Maruf Amin menegaskan setiap kelompok etnis, agama, dan budaya yang berbeda dalam masyarakat dapat terus hidup berdampingan sehingga keutuhan bangsa akan tetap terjaga. Meskipun model pengaplikasian nilai-nilai multikulturalisme mungkin berbeda satu daerah dengan daerah lain, Wapres meyakinkan bahwa pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni menjaga bangsa Indonesia dari konflik dan perpecahan. Tentu masing-masing daerah punya kultur sendiri ya. Nah, kita intinya keutuhan bangsa dengan berbagai etnis maupun agama kita dorong. Ya, seperti di Papua, seperti juga di daerah-daerah lain ya. Itu kita bangun. Nah, ini memang punya modal seperti ini, itu harus dikembangkan di masyarakat kan, kemudian juga disebarluaskan, dibangun ya. Dijadikan model, mungkin ada literatur yang nanti dilahirkan daripada kenapa itu bisa terjadi, nah, kan begitu. Nah itu saya kira di tempat lain tentu walaupun dengan model yang lain ya bentuknya, tapi intinya satu, bagaimana membangun keutuhan bangsa ini dengan berbagai kultur, etnis, agama. Jumat 2 Februari 2024, Wakil Presiden Maruf Amin menerima audensi Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab Suhail Muhammad Al-Mazrui di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan kedua tokoh ini membahas berbagai upaya peningkatan kerjasama di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, investasi, hingga moderasi beragama. Wapres menyampaikan apresiasi atas peningkatan kerjasama kedua negara dalam bidang pendidikan, terutama terwujudnya pembangunan Mohammed bin Zayed College for Future Studies di Yogyakarta yang telah dilakukan peletakan batu pertama pada 31 Januari 2024 lalu. Wapres mengharapkan bahwa kerjasama ini tidak hanya terbatas pada lingkup universitas, tetapi juga merambah kalangan pesantren, sehingga pesantren yang jumlahnya ribuan di Indonesia dapat menjadi pusat-pusat peradaban baru ke depan. Saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan dengan Wapres, Suhail menerangkan bahwa salah satu prioritas investasi Persatuan Emirat Arab atau PA di Indonesia adalah pemenuhan kebutuhan pokok untuk menjaga ketahanan pangan. Hal ini, menurut Suhail, pengembangan produk makanan halal Indonesia juga menjadi bagian dari upaya menguatkan ketahanan pangan global. Terlebih Indonesia adalah salah satu produsen makanan halal terbesar di dunia, sehingga berpotensi untuk terus tumbuh. Berikut keterangan dari Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab Suhail Muhammad Al-Mazrui yang didampingi penterjemah. أولا تشرفنا بلقاء نائب الرئيس وأطلعنا فخامته على سير الأعمال والمشاريع التي نقوم بها في من دولة الإمارات في جمهورية إندونيسيا. Kami sangat merasa tersanjung bisa diterima oleh Yang Mulia Bapak Wakil Presiden, dan kami melaporkan kepada beliau berjalannya semua kerjasama antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. ضم الوفد مشاركة من 21 مؤسسة حكومية وخاصة، وضم الوفد تقريبا 40 شخص، وتحدثنا مع أصحاب المعالي الوزراء وكذلك الشركات حول مشاريعنا القائمة ومشاريع مستقبلية إن شاء الله سوف تستفيد منها كلا البلدين. Dan delegasi kami terdiri dari 21 perusahaan, baik resmi pemerintah ataupun swasta, dan yang bersama kami, delegasi kami itu tidak kurang dari 40 orang yang bersama kami, dan kami sudah bertemu dengan banyak sekali para menteri di Indonesia untuk membahas proyek yang sudah berjalan, sedang berjalan, dan proyek-proyek ke depan yang akan kami laksanakan. نسعى دائما أن نقدم أفضل ما لدينا من تقنيات وأن ندعم الاستثمار الأجنبي في جمهورية إندونيسيا
ونساهم مع القطاع الخاص إن شاء الله الإندونيسي في ضخ الاستثمارات التي يحتاجها الاقتصاد الإندونيسي. Dan kami selalu dan terus berusaha memberikan dukungan terutama teknologi yang akan membantu dan terus mensukseskan kerjasama dan investasi dengan Indonesia, dan kami juga mengharap terus didongkrak dan didorong investasi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Di hari yang sama, Wakil Presiden Maruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria, merangkap Albania dan Makedonia Utara, Iwan Bogananta. Dalam pertemuan ini membahas terkait dengan potensi kerjasama dengan negara akreditasi. Pertemuan audiensi tersebut bertujuan untuk melaporkan sejumlah potensi kerjasama ekonomi dan sosial yang bisa dijajaki, terutama dalam bidang ekspor komoditas nasional. Menurut Wapres, saat ini Indonesia harus melebarkan sayap kerjasama baru dengan berbagai negara untuk membangun hub perdagangan. Terobosan yang dimaksud menurut Wapres adalah pembangunan kerjasama dengan negara-negara yang secara geografis memiliki akses terhadap pasar yang lebih besar. Usai bertemu Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Dubes Iwan secara langsung memberikan keterangan terkait dengan beberapa isu potensi kerjasama dengan negara-negara akreditasi Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara. Dia menilai bahwa cukup banyak kerjasama kawasan yang bisa dikembangkan, tidak hanya kerjasama ekonomi dan perdagangan bilateral, tetapi juga kerjasama dalam lingkup politik dan sosial. Selain Bulgaria, Dubes Iwan juga mengangkat Albania sebagai salah satu negara di wilayah Balkan yang dinilai berpotensi untuk dikembangkan kerjasama dengan Indonesia. Perkenalkan, saya Iwan Bogananta, saya Duta Besar Republik Indonesia untuk Bulgaria, Albania, dan North Macedonia. Saya diterima oleh Pak Wakil Presiden. Sekedar ingin melaporkan bahwa untuk di Bulgaria, alhamdulillah saya sudah dapat mendirikan kerjasama, mengundang investor dari Bulgaria untuk mendirikan pabrik rendang dengan standar halal, dan ini sudah berdiri dan sudah sempat dikunjungi oleh Pak Menparekraf juga, Pak Sandi, dan kebetulan tadi saya sampaikan ke Pak Wapres melihat ini juga satu peluang yang kalau memang sangat baik kalau ini bisa sebagai hub untuk kedepannya. Yang kedua, untuk di Albania sendiri, kebetulan kalau di Albania itu memang masyarakat popularitas Muslim mereka, dan kita WNI kita ada tidak banyak di situ, cuma 30, namun ada mahasiswanya kita 7, mereka semua dapat beasiswa untuk studi mengenai teologi Islam, sains di Universitas Bedar. Iwan juga menjelaskan kesiapan warga negara Indonesia di Bulgaria, Albania, dan Makedonia Utara untuk berpartisipasi dalam pemilu 2024. Mereka yang berbeda di 3 negara tersebut akan melakukan pemilihan pada tanggal 10 Februari dan perhitungan tetap dilakukan 14 Februari 2024. Pemilu, kebetulan warganya Indonesia tidak banyak. Tadi saya bilang kalau cuma 30 orang, 7-nya itu mahasiswa, dan kita memang semua sistemnya kita post, Mbak. Kita post, kita kirim by post, nanti mereka sekarang KBRI, karena kita base-nya di Sofia di Bulgaria. Aja kan Bulgaria, Albania, dan Macedonia. Bulgaria sendiri itu 80 sekarang. Di Albania itu 30, di Macedonia itu 28. Enggak, kalau di luar negeri kan kita tanggal 10. Tanggal 10 kita nanti, tapi tetap perhitungannya tanggal 14. Iya. Tanggal 14 gitu. Dikirim pakai pos? Pakai pos, Pak. Ya. Sebagian pakai pos, sebagian kita adakan sosialisasi, kita undang. Atau kemarin saya sempat kita bikin video call bagaimana dari kita kan ada menunjuk tim PPLN itu yang ditentukan oleh KPU, mereka memberikan penjelasan. Demikian rangkaian kegiatan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin yang terangkum dalam catatan Wakil Presiden RI. Saya Ragi Lestari melaporkan.
Catatan Wakil Presiden Republik Indonesia.